Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Good morning, selamat pagi. Salam sehat, kuat, dan sejahtera bagi saudara dan keluarga. Nah, pagi hari ini, janji Tuhan dari Yosua pasal yang ke-1. Ini akan menolong kita dan mempersiapkan kita untuk meninggalkan tahun 2020 dan memasuki tahun 2021 dengan confident, dengan keyakinan, dengan iman, dengan harapan yang kuat. Dan kita memasuki 2021 dengan tanpa takut, tanpa khawatir, tanpa cemas. Lihat dalam pasalnya yang ke-1 kitab Yosua. Kitab Yosua pasal yang ke-1 ayat yang ke-1 saya ingin kita baca. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Ini Tuhan berkata, bersiaplah sekarang. Kita harus bersiap-siap sekarang. Kita masih ada waktu sebelum meninggalkan tahun 2020. Kita harus mempersiapkan diri, persiapkan roh kita, hati kita untuk memasuki dekade yang baru, tahun yang baru, 2021 ini. Nah, dikatakan di sini, bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Terus kita akan menyeberang dari 2020 ke 2021. Nah, ini butuh persiapan. Persiapan apa yang dibutuhkan untuk kita menyeberangi 2020 masuk ke 2021? Yang dibutuhkan adalah ini, yaitu memahami janji Tuhan. Memahami penyertaan Tuhan itu bersama dengan kita. Jaminan yang paling utama itu adalah Tuhan telah berjanji buat kita. Dan jaminan bahwa janji itu akan digenapi adalah penyertaan Tuhan, hadirat Tuhan bersama dengan kita. Nah, lihat ayat berikutnya, dikatakan ayat yang ketiga, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Setiap tempat yang kamu injak dengan telapak kakimu, Tuhan berkata, aku berikan kepadamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Jadi, memasuki tahun 2021 ini, Tuhan berkata bahwa janjiku yang aku janjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, dan kemudian dilanjutkan dengan Musa, janji ini, janji masuk ke tanah perjanjian, janji hidup di dalam kelimpahan, janji hidup dalam negeri yang berlimpah dengan susu dan madunya ini, janji ini tetap berlaku. Karena janji ini bersifat kekal. Musanya sudah meninggal, tapi janjinya tidak meninggal. Janji itu tidak mati, hanya karena Abrahamnya sudah mati, Musanya sudah mati. Tapi janji Tuhan tetap ada dan tetap berlaku. Karena saudara dan saya adalah umat perjanjian. That is the power of covenant. Itulah kekuatan kuasa dari sebuah perjanjian yang Tuhan buat dengan kita. Jadi janji ayatnya yang ketiga, bahwa setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Di janji ini tetap berlaku juga buat saudara dan saya hari ini. Jadi Tuhan berkata di 2021, setiap tempat yang kamu injak dengan telapak kakimu, ya, setiap janji Tuhan di 2021 itu tetap berlaku buat saudara. Dan dia beritahu batasan-batasannya. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana, itu sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di seberang matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Semuanya itu akan menjadi bagian. Kemudian ayat yang kelima, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Artinya akan ada musuh, ya,
Akan ada hambatan, ya. Akan ada peperangan, ya. Akan ada kerajaan kegelapan di tanah perjanjian itu yang akan menghalangi saudara, yang akan memukul saudara mundur supaya saudara give up dan menyerah dan tidak lagi hidup di tanah perjanjian atau memegang janjinya Tuhan ini. Akan ada musuh, ya. Itu sebabnya Tuhan memberikan janji. Dia berkata bahwa seorang pun tidak akan ada yang dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidup. Bayangkan, janji Tuhan, garansi Tuhan adalah seumur hidup kamu akan hidup dalam kemenangan. Bahwa tidak ada satu musuh yang bisa bertahan menghadapi engkau. Ini janji Tuhan yang dahsyat banget. Dan kemudian dilanjutkan berkata gini, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Perhatikan di sini, janji Tuhan. Ini jaminan untuk saudara memasuki 2021. Sebagaimana Tuhan beri jaminan kepada Musa, meyakinkan Yosua. Dia berkata, Yosua, kamu sudah lihat bagaimana aku menyertai Musa dengan tanda mujizat, dengan kemuliaan. Kamu sudah lihat bagaimana musuh-musuh dikalahkan. Kamu sudah lihat bagaimana aku menyertai dan tidak meninggalkan Musa dan membiarkan Musa sendirian ketika memimpin 4 juta orang ini keluar dari perbudakan di Mesir. Kamu lihat mujizat-mujizat yang aku buat. Dan Tuhan berkata, hadiratku yang sama yang menyertai Musa. Tuhan yang sama yang berbicara muka dengan Musa. Itu Tuhan yang sama. Hadirat yang sama, penyertaan yang sama yang menyertai Musa, itu akan menyertai kamu. Ini jaminannya. This is the power of God's presence. Ini kekuatan dari hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan. Dikatakan di sini, sebagaimana aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan tidak akan membiarkan dan meninggalkan. Yakini itu. Di 2021, Tuhan tidak akan membiarkanmu jatuh. Tuhan tidak akan meninggalkanmu sendirian. Sebagaimana Tuhan menyertai Musa, demikian dia menyertai saudara di 2021 yang saudara akan masuki. Pegang janji Tuhan ini. Oke? Sebagaimana Tuhan menyertai saudara di tahun 2020, 2019, 2018 dan terus mundur sebagaimana Tuhan menyertai Musa. Demikian juga Tuhan menyertai saudara memasuki tahun 2021. So, siapkan hati saudara untuk menyeberangi sungai Yordan dan masuk ke tanah perjanjian. Siapkan diri saudara menyeberangi 2020 dan masuk ke tanah perjanjian saudara di 2021 dengan janji, dengan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan siap-siap menyeberang ke tahun 2021 dengan berkat penyertaan Tuhan bersama saudara. God bless you.